Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, Bung Kameramen disilahkan membacakan berita untuk kita mendengar berita. Baik Bung Alfian. Alhamdulillah nih Bung Alfian. Kita syuting dari tadi, hujannya masih turun Bung Alfian. Mungkin doa-doa kita mudah-mudahan Allah kabulkan Bung Amin Alfian. Allahumma amin. Baik Bung Alfian, ini dari detiknews.com. Senin 10 Januari 2022. PKS ke Bahlil. Untung I ya Bung Alfian, bukan U. Memundurkan pemilu bertentangan dengan konstitusi. PKS mengomentari klaim Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil soal keinginan pengusaha agar penyelenggaraan Pilpres 2024 diundur. PKS menilai keinginan itu melanggar konstitusi. Pertama, konstitusi tegas menyatakan pemilu dilaksanakan tiap 5 tahun sekali. Karena itu, ide memundurkan atau memajukan pemilu bertentangan dengan konstitusi, kata Ketua DPP PKS Mardani Alisera. Mardani mengatakan perubahan masa jabatan bisa dilakukan dengan melakukan amandemen. Dia menyebut amandemen itu sulit dilakukan saat ini. Wah, ini Bung Alfian bagaimana respon pertamanya? Tapi saya langsung kasih pertanyaan Bung Alfian deh. Kok bau-baunya Indonesia ini banyak campur tangan penguasa nih, berarti pengusaha Bung Alfian. Jangan-jangan selama ini pejabat kita diatur sama pengusaha nih Bung Alfian. Gimana nih Bung Alfian? Ya, mudah-mudahan Mr. Bahlil hurufnya nggak berubah ya tadi disebutnya. Ada hurufnya. Kita nggak bahas itu. Kita akan coba menyoal soal tentang pemilu. Emang ada angin apa? Ada halangan apa? Sekarang masih tahun 2022, Pak. Iya benar. Jadi kalau dibilang kok kayaknya udah di planning, udah diancer-ancer. Menurut saya pemilu 2024 itu mungkin tetap ada. Iya. Bahkan kalau boleh dibilang secara kepatutan ya ada. Iya. Tapi tidak berarti bahwa situasi hari ini kita anggap situasi yang kondusif. Iya. Kondisi hari ini membutuhkan solusi. Apakah kita akan pakai pola Kazakhstan atau kita pakai pola-pola lain yang tentunya itu bagian daripada yang kita dengar. Lalu bagaimana kita merespon ini? Yang jelas ada apaan? Pengen apa nih? Pengen 3 periode? Pengen pemilu? Sebenarnya menimbulkan tanda tanya dan kelihatannya ini kok yang ribet, yang ini kok malah Pak Menteri nih. Yang ribet kok malah para pengusaha nih, kan urusannya harusnya kan yang membahas ini adalah misalnya partai-partai atau orang-orang yang punya fungsi-fungsi yudikatif, legislatif, yang pasti legislatif atau eksekutif. Perbincangan pada tingkat dinamisasi, pada tingkat kemanfaatan, kemaslahatan, kebahagiaan, kemakmuran. Kelihatannya ini untuk mengencangkan ikatan daya cengkram oligarki kepada negeri ini, maka diotak-atiklah pemilu. Iya. Maka pemilu 2024 menurut hemat saya dilihat sebagai hal yang normatif, dan saya sepakat dengan Ustadz Mardani Alisera bahwasannya memang 2024 adalah agenda yang masih bisa dipersiapkan dengan baik kalau memang Anda mengurus negara ini dengan sangat bijaksana, sangat termanage dengan bagus. Artinya tidak ada alasan yang masuk akal untuk digeser ke beberapa waktu atau ditiadakan atau ditunda atau dilakukan perubahan-perubahan yang menjauh. Iya, Bung Alfian, benar Bung Alfian sampaikan tadi, kok sepertinya ada yang merencanakan agar 2024 itu diundur atau dimajukan, atau mungkin mereka takut kalah Bung Alfian. Nah ini nyambung ke pertanyaan saya Bung Alfian, apakah isu-isu seperti ini Bung Alfian adalah pengkondisian agar kita umat Islam tuh jadi semakin takut atau jadi semakin tidak siap menghadapi pemilu 2024 itu Bung Alfian? Ya. Kalau boleh saya nyatakan dengan terbuka, apapun yang kalian lakukan, maka akan saya katakan, kalian punya rencana wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Iya. Penundaan ini sesungguhnya sudah mendapatkan respon yang luar biasa dari seluruh kelompok menengah kaum muslimin. Para intelektual muslim, para pengusaha muslim, dan potensi-potensi kelas menengah muslim
mereka sudah mengambil sikap. Apa sikap mereka? Ya nanti aja lihat. Yang jelas harus dipahami bahwa ini gocek-gocekannya akan membuat kalian kalah dan hancur. Iya. Saya nyatakan dengan terbuka, Amin. mau kemana lo berputer, ini barang udah busuk, ini barang udah angus, barang udah kadaluarsa, udah afkir. Jadi tahun 2024 adalah tahun kemenangan umat Islam. Amin. Dan itu bisa dibuktikan nanti di hari pertandingan. Ya. Nah, mungkin skenario rumus kita sampaikan. Iya. Silakan aja lo punya apa lo punya mau, lo punya rekayasa, kita dibimbing Allah, kita punya pengalaman dan banyak tokoh-tokoh kita yang memilih untuk terus melakukan tanzimiyat dan melakukan kerja-kerja yang bersesuaian dengan konstitusi yang berlaku. Iya, Bung Alfian. Rasanya umat Islam banyak ngambil pelajaran, Bung Alfian, dari pemilu 2014 harus. Dan dari 2019. Ya, betul. Kita dibohongin oleh Pak Timbul. Ya. Bung Alfian, masuk lagi ke berita. Lebih lanjut, Mardani menilai masih banyak tokoh yang mampu memimpin. Jadi menurutnya 10 tahun cukup bagi Jokowi menunjukkan kapasitasnya. Kita mesti percaya dengan sirkulasi kepemimpinan nasional. Hingga tahun 2024, Pak Jokowi sudah tepat 10 tahun. Dan itu waktu yang cukup untuk membuktikan kapasitas beliau. Walau sampai hari ini mobil SMK belum terwujud, Bung Alfian. Ketiga, semua fokus melaksanakan tugas dengan ikut aturan main yang sudah dibuat. Nah, Bung Alfian, mungkin kita merespon ke sananya sudah lah ya. Kita udah tahu lah mereka pasti ujung-ujungnya pengen tetap berkuasa, Bung Alfian. Nah, tapi menurut Bung Alfian, apa nih buat umat Islam, apa yang harus mereka siapkan agar kita minimal lah pemimpin kita atau presiden kita mereka yang tidak ngotak-ngatik perda syariah, tidak menyudutkan umat Islam, tidak membatasi cuman Lebaran, Idul Adha, Idul Fitri doang, tapi Natal dibebasin. Itu gimana, Bung Alfian? Pertama, buat semua pemirsa, kita harus mengunci pintu-pintu kecurangan. Ya. Rekrutmen PPS, PPK, petugas-petugas KPUD, segala macam, ini merupakan isyarat bahwa mereka akan kembali main. Allah. Nah, mudah-mudahan pabrik-pabrik kardus, pabrik-pabrik kunci gembok itu mulai bisa dikomunikasikan. Artinya baca kecurangan secara komprehensif, secara totalitas, yang pertama. Yang kedua, mari kita berpikir untuk memenangkan yang kita punya. Mari kita merancang kemenangan. Jangan khawatir, karena kekuatan kita sesungguhnya kombinatif antara kekuatan insaniat dan kekuatan ilahiyat. Kita akan menang dengan pertolongan Allah, dan itu sebuah kepastian atas keterangan Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, perlu ada kerja-kerja politik, perlu ada kerja-kerja kolektif, perlu kerja-kerja non-politik, perlu ada kerja-kerja edukasi, perlu ada kerja-kerja yang lain. Maka saya nyatakan, tahun 2024 adalah tahun pemimpin Islam yang berjiwa Islam. Kita akan tengok bagaimana terjadinya kemajuan di berbagai negara-negara di sekitar kita. Kita tengok misalnya Brunei Darussalam, dia menunjukkan eksistensinya. Kita menengok misalnya Turki, kita menengok misalnya yang berhubungan dengan dinamika di negara-negara sekitarnya seperti Afghanistan dan lain-lain. Maka Indonesia saatnya akan menjadi negara yang maju, negara yang besar, memberikan kebahagiaan, memberikan kesejahteraan kepada umat Islam dan kepada umat yang bukan Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat untuk seluruh sekalian alam adalah untuk umat Islam dan untuk orang-orang yang non-muslim. Itu sudah dibuktikan di seluruh babakan sejarah yang pernah ada. Iya. Iya, Bung Alfian. Yang terakhir nih, Bung Alfian, terinspirasi lah dari penjelasan Bung Alfian yang terakhir tadi. Ada nih kekhawatiran dari orang-orang kafir. Mereka khawatir nih kalau pemimpinnya dari umat Islam atau yang Islamnya bagus lah ya, mereka khawatir hidupnya tidak tenang, tidak apa. Padahal kan kalau yang saya pernah dengar, kalau Islam yang memimpin justru mereka lebih aman. Nah, tapi bagaimana Bung Alfian sekalian closing statement nih? Apakah ketika orang Islam atau yang Islamnya bagus, punya jiwa Islam memimpin, apakah orang non-Islam akan tertindas, Bung Alfian? Ya, kita lihat aja Jakarta. Ketika rumah ibadah disumbang, gereja disumbang, wihara disumbang, kelenteng disumbang. Ya apapun, bagaimanapun Pak Anies Baswedan itu seorang Muslim. Dia sudah memberikan penampakan yang jelas.
Bagaimana beliau juga memberikan ruang, memberikan peluang terhadap amalan-amalan agama-agama selain Islam. Beliau jelas didukung oleh kekuatan umat Islam, dan itu tidak boleh dilupakan juga oleh Pak Anies Baswedan. Kemenangan beliau tidak semata-mata didukung oleh partai pendukung, tapi totalitas umat Islam dari seluruh unsur, elemen, komponen jadi bagian kemenangan beliau, dan itu pun akan menjadi kemenangan buat beliau menjadi presiden yang akan datang dengan umat Islam, tapi harus jelas kontrak politiknya, karena kita tidak menginginkan umat Islam hanya sekedar pendorong mobil mogok, atau umat Islam akan menjadi pecundang di saat mereka sudah menang dan pelantikan setelah jadi presiden. Saya pikir untuk umat Islam 2024 adalah optimisme yang dikerjakan secara sistematis, secara terstruktur, secara masif. Apa dan bagaimananya nanti kita lihat tanggal mainnya. Gitu. Baiklah, kita cukupkan sampai di sini. Kita jumpa di Bacain Berita dengan judul dan tema-tema lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.